Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini pada video ini saya akan memberikan 4 cara bagaimana membuat judul skripsi yang menarik, yang mana ini nanti berfungsi sebagai bahan pertimbangan ketika Anda memilih judul. Jadi ketika Anda nanti memilih judul, itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda pakai biar Anda nanti tidak terlalu kesulitan setelah mendapatkan judul skripsi tersebut. Simak baik-baik videonya, jangan di skip-skip karena ini nanti bagi Anda yang akan mengerjakan skripsi, ini akan mempermudah Anda nanti di perjalanan ketika mengerjakan skripsi. Simak baik-baik videonya. Hal yang pertama yang bisa Anda lakukan ketika ingin membuat judul skripsi yang menarik yaitu mencari referensi dari kakak kelas Anda. Maksudnya referensi itu apa? Referensi dari judulnya. Jadi Anda survei ke perpustakaan, itu cari judul-judul kakak kelas Anda itu apa saja. Nah, ketika Anda mengetahui misalnya judul-judulnya itu apa saja yang menurut Anda menarik, nah itu bisa Anda ambil, bisa Anda rubah dan bisa Anda pakai. Tapi ketika Anda yang tidak boleh dilakukan oleh Anda ketika Anda mengambil judulnya itu Anda buat sama persis, itu tidak boleh. Maka Anda harus merubah dari lokasinya atau enggak dari indikatornya, atau enggak nanti Anda rubah dalam variabel-variabelnya misalnya. Nah, itu bisa Anda ambilkan karena ini menyangkut kepada inspirasi, kepada judul skripsi Anda yang nanti Anda akan lakukan ketika Anda nanti mengerjakan skripsi. Jadi bisa Anda lihat, Anda cek kepada di perpustakaan, atau enggak sekarang kan sudah ada media online ya. Biasanya kampus itu menyediakan sebuah website yang bisa diakses. Jadi Anda bisa mengakses website itu, di situ nanti ada kumpulan skripsi-skripsi yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda. Nah, itu bisa Anda akses, bisa Anda teliti, Anda lihat judul-judulnya apa saja. Kalau Anda berminat misalnya ada judul kakak kelas Anda yang terlampir di sana, Anda menginginkan judul itu. Nah, judul itu bisa Anda pakai. Lalu tips yang kedua untuk mencari judul yang menarik yaitu bisa Anda cek atau Anda akses di Google. Maksudnya akses di Google yang mana? Anda tahu Google Scholar. Nah, Google Scholar itu di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal, dan itu nanti judul-judulnya dari jurnal-jurnal itu bisa Anda akses, Anda rangkai menjadi sebuah judul skripsi. Nah, ketika Anda mendapatkan kumpulan-kumpulan judul itu, nanti bisa Anda rangkai, Anda susun kata-katanya, Anda beri tempat lokasinya, Anda susun kata variabel X-nya yang menarik itu yang apa. Nah, itu nanti bisa Anda buat sebuah judul-judul atau kumpulan judul-judul. Tapi ketika Anda mengakses sebuah website di Google, jangan sembarangan Anda mengambil. Misalnya Anda mengambil di selainnya Google Scholar. Anda mendapatkan ketika Anda mengetik judul Anda, itu terlampir di Google tuh apa saja. Nah, ketika itu Anda ambil saja. Nah, jangan seperti itu, karena hal seperti itu biasanya skripsinya itu ada skripsi yang diupload tuh karena skripsi copy paste, skripsi yang kurang terpercaya. Jadi Anda harus memilah-milah lagi mana yang benar-benar skripsi di situ terpercaya di Google itu. Biasanya dari situs-situs kampus tuh banyak, bisa Anda mengakses di kampus sebelah, misalnya kampus sebelah itu websitenya apa, bisa Anda buka di situ, nanti ada kumpulan skripsi yang telah diupload oleh kakak-kakak kelas. Nah, di situ bisa Anda akses, atau enggak bisa Anda download dan Anda baca-baca. Karena ini video ini menyangkut kepada judul, jadi lihat Anda kumpulkan judul-judulnya saja, nanti mana yang menurut Anda yang paling menarik, maka itu laksanakan. Dan tips yang ketiga yang bisa Anda lakukan ketika Anda membuat judul skripsi yang menarik yaitu mencari atau mengetahui minat Anda, yang mana yang paling pas untuk mencari judul. Minatnya Anda yang paling Anda sukai. Dalam komen di bawah ini yang misalnya banyak ditanyakan oleh mahasiswa ini,
ketika dia ingin mengerjakan skripsi, dia itu bingung memilih judul apa. Nah, sebenarnya ada triknya seperti ini. Ketika sebelum memilih judul, itu kan ada mata kuliah yang telah Anda ampu misalnya. Nah, dari mata-mata kuliah itu mana yang paling menarik? Ketika Anda mengetahui mana yang paling menarik, itu bisa Anda rangkai dalam mata-mata kuliah itu, rangkai misalnya satu mata kuliah psikologi misalnya yang menarik bagi Anda. Itu bisa Anda rangkai, Anda buat judul misalnya psikologi anak atau enggak psikologi siswa. Nah, ini nanti Anda rangkai buat menjadi judul karena Anda suka psikologi, atau enggak misalnya Anda menyukai dalam lingkup apa? Lingkup pendidikan. Nah, ketika itu Anda cari mata kuliah yang Anda paling sukai di situ, bisa Anda rangkai di situ. Mata kuliah yang paling Anda sukai, Anda rangkai kepada judul-judul, rangkai variabelnya. Nah, ketika Anda menyukai hal-hal tersebut, maka suatu yang Anda sukai itu akan menjadi sangat mudah ketika Anda melakukannya. Ketika Anda melakukan atau mengerjakan skripsi, atau enggak misalnya seperti ini. Ketika di rumah Anda ada suatu kasus atau suatu masalah di rumah Anda. Masalah apa itu yang menarik untuk Anda teliti? Nah, di rumah Anda itu adalah masalah yang bisa diilmiahkan atau yang bisa diteliti, masalah di rumah Anda. Nah, karena Anda anggap menarik, maka perkara tersebut itu bisa Anda teliti di sekitar rumah Anda itu. Lalu tips lagi yang keempat yang bisa Anda pakai untuk Anda lakukan ketika membuat judul, yaitu diskusi kepada senior Anda. Senior itu ya bisa sampai senior yang paling atas ya, senior dosen apa enggak, senior kakak-kakak kelas Anda yang telah lulus. Nah, itu bisa Anda diskusikan. Maksudnya diskusikan tentang apa? Misalnya begini, Anda tanyakan kepada kakak kelas Anda, dulu judulnya apa misalnya, Anda meneliti apa beratnya misalnya seperti itu, apa nanti halangannya. Nah, ketika Anda berdiskusi nanti akan menumbuhkan rasa keyakinan dan rasa nanti untuk lebih semangat untuk mengerjakan. Dan juga misalnya nanti Anda ketika mendiskusikan itu, Anda kalau bisa sudah juga mempunyai judul. Jadi menurut Anda, misalnya Anda diskusikan kepada kakak kelas Anda, ini judul ini pas apa enggak ya, bisa Anda diskusikan. Nanti biasanya memberikan suatu masukan-masukan, wah ini sulit ini, bukan begitu, itu bukan masukan. Misalnya ini ada yang lebih baik ini seperti ini. Nah, bisa menatakan. Nah, hal-hal tersebut itu dapat menyebabkan kita bertambah lagi dalam wawasan keilmuan, terutama keumuman, untuk mencari sebuah ide, mencari sebuah inspirasi. Kalau masih bingung juga ketika Anda diskusikan, cari kakak kelas yang lain. Misalnya ada yang masih dibingungkan juga, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Kalau bisa saya jawab. Kalau saya misalnya masih repot, bisa nanti saya buatkan videonya lagi tentang inspirasi judul membuat skripsi. Tapi yang penting Anda kalau setiap bertemu seseorang yang misalnya kakak kelas, bisa Anda diskusikan, karena ketika Anda berdiskusikan itu nanti akan menambah suatu kasanah tentang inspirasi judul skripsi Anda. Nah, itu tadi 4 tipsnya yang sudah dirangkum tadi, yaitu pertama itu mencari referensi dari kakak kelas kita, yang kedua yaitu melihat dari situs-situs ilmiah yang terpercaya yang seperti ada di Google, misalnya Anda cari, Anda share, dan yang ketiga yang mengetahui minat Anda. Ketika memilih judul itu judul yang mana, itu Anda ketahui dulu minatnya. Dan yang keempat yaitu sharing kepada kakak kelas Anda. Nah, ketika Anda sudah melakukan 4 ini, misalnya 4 tips ini, tapi Anda tidak bisa atau Anda masih belum bisa menemukan suatu inspirasi judul yang Anda minati, nah kembali lagi kepada faktor apa yang paling Anda sukai. Misalnya Anda suka nanti misalnya suka mengerjakan dengan model judulnya biar aja dikasih oleh dosennya, lalu saya nanti bekerja keras. Nah, kembali seperti itu. Tapi misalnya begini, misalnya ada ya model seperti dia membuat judulnya sembarangan dulu, tapi di ACC. Nah, ketika di ACC judulnya itu dia sidangkan proposal. Nah, setelah disidangkan proposal ternyata judulnya disuruh ganti. Nah, ketika dia disuruh ganti, nah itu judulnya itu dari dosen atau dosen pembimbingnya misalnya. Nah, dia mengganti judul. Nah, itu nanti dirasa berat juga, sangat berat. Karena apa? Karena judulnya itu bukan judul menurut kehendaknya dia, karena kehendak pembimbingnya, jadi dia harus bekerja keras. Nah, itulah kalau bisa nanti ketika Anda mengerjakan skripsi itu dapatkan judul dengan model 4 tips ini tadi, sudah mendapatkan judul, yaitu mencari review atau enggak berkonsultasi kepada teman-teman atau kakak kelas Anda
atau enggak nanti cari di perpus online dan sebagainya. Ini kalau bisa ini sudah mendapatkan dari keempat tips ini. Kalau enggak, nanti misalnya Anda buat judul sembarangan keterima, tapi itu Anda tidak suka, nanti bisa dirubah oleh dosen pembimbing Anda. Karena biasanya ketika Anda membuat judul itu kan melalui prosesi yaitu sidang proposal. Nah, di sidang proposal itu biasanya nanti dianalisis kembali atau enggak diuji, nanti bisa berubah judul biasanya. Kalau enggak berubah judul, berubah dalam rumusan masalahnya. Maka jangan ragu-ragu ketika Anda mendapatkan judul apa yang Anda sukai. Nah, itu pilih langsung setorkan aja, mudah-mudahan di ACC, Nah, ketika Anda sudah di ACC, nanti Anda akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu membuat proposal, dan selanjutnya yaitu diujikan proposal dan sampai nanti ke munakosah. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Apabila saya belum bisa menjawab, nanti bisa saya buatkan videonya. Bila video ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda. Tetap subscribe channel ini, tombol klik like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.